Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi UAS Fisika Dasar 2A-nya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 14. Soal nomor 14, capaiannya mampu memahami relativitas massa, waktu, dan panjang. Soalnya pilihan berganda dengan tipenya mudah dan bobotnya 6 poin. Nah, di sini kita coba lihat dulu apa itu relativitas. Nah, di sini itu ada beberapa relativitas. Ada yang pertama relativitas panjang. Jadi, panjang benda seolah-olah memendek saat benda itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Dan dirumuskan dengan persamaan ini. Jadi, persamaannya L sama dengan LO, akar 1 dikurang V pangkat 2 dibagi C pangkat 2. Terus di sini ada keterangan, L ini itu panjang benda pada kerangka yang bergerak, L0 itu panjang benda pada kerangka yang diam. Nah, L0 ini kan pada kerangka yang diam ya. Biasanya ini tuh untuk pengamat yang berada di bumi gitu. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan di sini itu kan ada akar 1 dikurang V pangkat 2 dibagi C pangkat 2. Nah, ini itu namanya faktor relativitas atau disebut faktor relativistik. Nah, faktor relativitas ini itu disimbolkan dengan gamma, yang mana nilainya gamma sama dengan 1 dibagi dengan akar 1 dikurang V pangkat 2 dibagi C pangkat 2 gitu. Nah, ini adalah faktor relativitas, rumusnya ini. Nah, berarti rumus relativitas panjang ini tuh bisa juga kita tulis sama dengan L0 dibagi dengan gamma gitu. Nah, jadi rumusnya itu bisa kita tulis juga L sama dengan L0 dibagi dengan gamma. Ini untuk rumus panjangnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan lihat relativitas massa. Nah, di sini massa benda yang bergerak itu akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam. Dan dirumuskan dengan M sama dengan M0 dibagi dengan akar 1 dikurang V pangkat 2 dibagi C pangkat 2. Dengan M-nya itu adalah massa benda saat bergerak, terus M0 itu massa benda saat diam gitu. Nah, kemudian rumus ini tuh bisa kita ubah juga kayak tadi ya. Jadi ini tuh bisa kita tulis M sama dengan M0, terus ini tuh dikali gamma berarti ya. Jadi M sama dengan M0 dikali gamma. Jadi rumusnya bisa kita tulis kayak gini. Oke, terus yang terakhir di sini kita akan melihat relativitas waktu atau dilatasi waktu. Nah, ini rumusnya ya. Terus rumusnya hati-hati ya, rumus ini tuh penjelasannya berbeda antara SMA dengan yang kuliah. Kalau yang kuliah, yang ini tuh adalah menurut pengamat yang diam. Terus yang delta T0 ini menurut pengamat yang bergerak gitu. Jadi kebalik nih, kalau yang waktu SMA itu ini yang bergerak, ini yang diam. Tapi kalau kalian baca lagi modulnya atau kalian baca lagi buku Halliday Resnicknya, yang ini itu, yang delta T itu adalah menurut pengamat yang diam gitu. Oke. Nah, kemudian ini tuh bisa kita tulis juga kayak gini. Delta T sama dengan delta T0 dikali dengan gamma. Gitu. Jadi ini rumusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke contoh soalnya. Nah, ini adalah soal nomor 14 dengan capaian mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan relativitas massa, waktu, dan panjang. Nah, kita coba lihat soalnya. Sebuah pesawat luar angkasa bergerak dengan kecepatan V sama dengan 0,8 C relatif terhadap bumi menuju sebuah planet yang berjarak 6 tahun cahaya dari bumi dalam kerangka bumi. Oke, nah di sini coba kita tulis dulu apa aja yang kita ketahui. Yang pertama kita dikasih tahu kecepatan ya. Jadi di sini V itu sama dengan 0,8 C. Kemudian di sini menuju sebuah planet yang berjarak. Oke. Nah, di sini tuh kan jarak ya, berarti bisa kita tulislah S ya. S jaraknya itu 6 tahun cahaya. Oke. Jadi 6 tahun cahaya. Jadi jaraknya itu bukan main meter, kilometer lagi. Ini udah main tahun cahaya gitu. Oke. Terus di sini massa diam pesawat. Massa diam berarti M0 ya. M0 itu massa diam. Kalau kita lihat dari rumus yang ini, M0 itu adalah massa diam. Gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan. M0 ini massanya 200 kg. Dan panjang aslinya atau panjang asli atau panjang diam berarti L0. Nilainya adalah 100 meter. Oke, jadi di sini 100 meter. Terus selanjutnya hitunglah, berarti yang ini tuh ditanya ya. Yang ditanya, kita coba lihat yang A.
hitung waktu yang diperlukan pesawat untuk mencapai planet tersebut menurut pengamat di pesawat. Oke, nah kalau menurut pengamat yang di pesawat, berarti yang ditanya adalah delta T nolnya. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke rumusnya, delta T itu menurut pengamat yang diam, delta T0 menurut pengamat yang bergerak. Pengamat yang bergerak berarti pengamat yang di dalam pesawat, gitu. Oke ya, sampai sini semoga teman-teman paham. Selanjutnya soal yang B. Yang B, hitung massa relativistik pesawat menurut pengamat di bumi. Berarti yang ditanya M-nya itu berapa, gitu. Oke. Terus di sini biar lebih mantap lagi ya, saya coba tambahkan C, hitung panjang relativistiknya. Oke, berarti yang C ini yang ditanya L-nya, gitu. Oke, nah sekarang kita jawab. Nah, supaya lebih mudah mengerjakan soal-soal kayak gini, kita coba kerjakan dulu gamanya. Oke, jadi gamma itu kan sama dengan 1 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Gini, oke. Nah, berarti ini sama dengan 1 dibagi dengan akar, oke, 1 dikurang V. V itu nilainya 0,8C ya, 0,8C. Di sini dipangkatkan 2, oke, dibagi dengan C pangkat 2, gitu. Oke, di sini kita lanjutkan sama dengan yang atasnya 1 per akar, oke, akar 1 dikurang. Di sini 0,8 pangkat 2 hasilnya 0,64. Terus C-nya dipangkatkan 2 dibagi dengan C pangkat 2. Jadi ini bisa kita coret. Oke, kalau kita coret ini sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,64 hasilnya 0,36. Gitu. Berarti di sini tuh sama dengan 1 per akar 0,36 hasilnya 0,6. 1 dibagi 0,6 hasilnya sama dengan 1,667. Jadi ini nilai gamanya, gitu ya. Jadi kita dapat nilai gamanya sama dengan 1,667. Oke. Nah, gamma ini yang akan kita pakai untuk membantu perhitungan kita supaya lebih mudah nanti ke depannya, gitu. Oke. Nah, kita coba sekarang lihat soal yang A. Yang A, yang ditanya itu kan delta T0-nya. Itu berapa? Nah, kita udah tahu nih, rumus dilatasi waktu, itu rumusnya bisa kita tulis juga kayak gini ya. Delta T sama dengan delta T0 dikali Y. Coba kita tuliskan rumusnya. Jadi di sini delta T sama dengan delta T0 dikali gamma, gitu kan. Nah, yang ditanyakan delta T0-nya ya, berarti gamanya kita pindahin ke bawah sini. Jadi delta T dibagi gamma sama dengan delta T0, gitu. Penulisannya saya balik ya. Delta T0 sama dengan delta T dibagi dengan gamma. Nah, di sini kita belum tahu nih nilai delta T-nya berapa, gitu. Jadi di sini kita coba cari dulu delta T-nya. Oke. Nah, di sini caranya kita coba lihat ya. Di sini itu kan pesawatnya itu kan berjarak 6 tahun cahaya. Terus dia bergerak dengan kecepatan 0,8C. Gitu. Nah, kita kan udah belajar ya di GLB bahwa jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu, ya kan? Nah, dalam kasus ini kecepatannya mendekati kecepatan cahaya dan waktunya itu delta T. Gitu. Sehingga V-nya kalau kita pindahin ke bawah sini jadinya delta T itu sama dengan S dibagi V. Gitu, oke? Penulisannya saya balik jadinya delta T sama dengan S dibagi V. S-nya itu kan jaraknya ya, jaraknya itu 6 tahun cahaya. Bisa kita tulis 6 tahun cahaya dibagi sama V. V itu kecepatannya, yaitu 0,8C. Jadi kita tulis 0,8C. Jadi bisa kita coret. Jadi 6 dibagi 0,8. Hasilnya sama dengan 7,5. Di sini masih ada T. Jadi delta T-nya itu sama dengan 7,5 tahun. Itu. Oke, jadi delta T-nya sama dengan 7,5 tahun. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam sini. Jadi 7,5 tahun dibagi dengan gamma. Gammanya kan udah ada ya, nilainya ini. 1,667. Jadi bisa kita tulis 1,667. Gitu. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih. Kalau kita hitung, hasil delta T0-nya sama dengan 4,5. Di sininya masih ada T, tahun. Jadi, nilai delta T0-nya sama dengan 4,5
tahun. Sehingga waktu yang diperlukan pesawat untuk mencapai planet ini menurut pengamat yang di pesawat adalah 4,5 tahun gitu. Oke, jadi ini adalah pembahasan untuk soal yang A. Selanjutnya kita akan bahas soal yang B. Nah, yang B itu yang ditanya masa relativitasnya ya. Jadi M-nya itu berapa gitu. Oke, nah di sini kita jawab. Nah, tadi kita udah tahu nih rumus M itu kan ini ya. Rumusnya itu M sama dengan M0 dikali dengan gamma gitu. Jadi kita pakai rumus yang ini. Jadi bisa kita tulis M sama dengan M0 dikali dengan gamma. Yang ditanyakan M-nya ya. Berarti ini bisa kita lanjutkan M0 nilainya itu sama dengan 200 kg. Jadi bisa kita masukkan 200 terus dikali gamma. Gamma itu nilainya ini 1,667. Jadi bisa kita tulis 1,667. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih. Kalau kita hitung hasilnya sama dengan 3.334 kg. Jadi ini besar masa relatif fisiknya menurut pengamat yang di bumi. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan jawab soal yang C. Yang C, yang ditanya itu adalah panjang relativistiknya. Oke, jadi L-nya itu berapa? Nah, sekarang kita jawab. Nah, tadi kita udah tahu rumusnya, bahwa rumusnya itu L sama dengan L0 dibagi gamma, ya kan? Jadi bisa kita tulis rumusnya di sini L0 dibagi gamma, gitu. Jadi ini rumusnya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. L0 itu kan nilainya di sini tuh 100 ya. Berarti kita masukkan 100 dibagi gamma. Gamma itu nilainya 1,667. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih. Kalau kita hitung hasilnya sama dengan 60 meter. Gitu. Jadi nilai L-nya sama dengan 60 meter. Oke, jadi ini adalah pembahasan untuk soal nomor 14. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.